Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sam Junet Channel. Jadi seperti ini ketika kita melewati jalan tol menggunakan kendaraan yang roda ban serepnya itu ada di belakang, SUV, mempunyai clearance yang tinggi, dan mobil ini cocok di segala medan. Jadi lebih cocoknya di medan yang bebatuan, perbukitan, naik turun itu sangat cocok ya. Betul, Terios Konde. Jadi seperti ini. Kalau suara dari dalam lumayan agak berisik ya. Kemudian untuk suspensi bawaan asli masih agak terasa keras ya. Cuman ini sudah diganti dengan merek KYB kemarin kalau nggak salah itu ya, yang depan. Sama sapot shocknya juga sudah diganti, tapi masih terasa keras. Jadi sangat terasa sekali ketika melewatin polisi tidur. Itu nanti akan terasa di dashboard sini terdengar suara gembradak. Oke. Kemudian untuk AC masih aman. Cuman dari mobil ini yang kurang begitu nyaman itu ketika limbung ya, jadi agak oleng gitu ya. Mungkin karena pengaruh dari clearance yang tinggi itu, jadi mobil ini terasa agak oleng bantingannya. Beda sama yang model-model Avanza. Cuman ini terasa banget bantingannya itu agak oleng. Ternyata mobil oleng itu juga dipengaruhi beberapa faktor ya, terutama dari ban. Nah, jadi yang saya rasakan ini ban belakang ini kan kondisinya sudah berumur ya. Ini udah produksi di 2018 dua-duanya kanan kiri. Sekarang 2025, jadi usianya sudah 7 tahun. Itu ketika mobil parkir agak lama, ketika kita pakai itu dalam 30 menit pertama itu terasa sekali kayak kurang stabil. Gak tahu kenapa. Nanti tapi setelah 30 menit berikutnya itu sudah agak lumayan stabil ketika melewatin jalan tikungan. Itu ketika parkir posisi lama dan ban sudah berumur. Jadi baiknya bagi teman-teman ya, paling tidak maksimal 4 tahun lah harus diganti yang baru. Cuman ini sayang, yang belakang masih bagus soalnya. Jadi ya semoga awet. Jadi di dalam tol ini ada kameranya ya. Jadi kamera untuk kecepatan. Jadi bisa terdeteksi ketika kita jalan di atas 100 km per jam itu bisa terdeteksi ya. Salah satunya itu kameranya ada di depan itu. Itu kamera itu. Nih kameranya di situ. Jadi dia tahu posisi kita jalan berapa, kemudian plat nomor kita berapa, itu kelihatan ya ketika di zoom. Makanya kalau di jalan tol usahakan pakai sabuk pengaman, kemudian mendahului dari sebelah kanan,
Nah ini kita diambil jalur sebelah kiri ya, kecepatan rata-rata 100 km per jam untuk titik aman. Dan kenapa di jalan tol ini kok nggak ada lampu penerangan? Nah, itu kemarin saya juga sempat berpikir kenapa sepanjang jalan tol dimanapun juga itu nggak ada penerangan. Itu salah satunya karena ini ya, untuk kita si pengemudi itu biar lebih fokus ya, biar lebih fokus nyetirnya. Jadi kalau ada penerangan itu kan seolah-olah pandangan kita nggak fokus ya. Jadi ketika kita fokus dengan lampu di depan kita itu mungkin akan lebih fokus. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita spilkan. Tadi sempat melihat sapi ada puluhan, ada kalau 20 tadi ya, lepas di kebun sawit. Oke teman-teman, sebelum melakukan perjalanan jauh jangan lupa kondisi kendaraan wajib dicek ya, mulai dari cairan ya seperti oli, kemudian minyak rem, air radiator wajib dicek, dan untuk kondisi ban, ketebalan ban wajib dicek juga. Pokoknya wajib dicek semua sebelum melakukan perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.